Oke, terima kasih teman-teman malam ini udah join lagi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf malam ini qadarullah saya masih di rumah sakit, tapi bukan sakit, tapi mengantar saudara habis ada operasi kecil. Jadi mungkin nanti tidak bisa sampai jam 9 lebih. Kita bahas sedikit aja, tapi tenang aja, materinya tetap tetap disampaikan. Jadi tidak ada yang pending. Kalau suara saya kurang jelas nanti info aja ya, boleh open mic atau wave hand atau chat juga boleh. Coba saya share screen dulu. Eh, salah. Ini ya, ini dia. Oke. Oke, thank you Kak Ilham. Oke, saya mulai ya. Kita hari ini kelas QA Engineer. Jadi kemarin kita di hari pertama udah bahas sedikit, jadi saya review dulu. Jadi QA Engineer itu apa, kemudian eh, kerjaannya kira-kira apa, dan segala macam. Ini slide-nya full ya, nggak ketutupan ya. Harusnya aman sih. Oke, saya review sedikit. Jadi yang kita bahas kemarin di QA Engineer itu kurang lebih QA Engineer itu adalah orang di mana dia adalah person yang harus memastikan sebuah produk atau aplikasi atau software itu sesuai dengan standar kualitas. Jadi kuncinya di sini, standar kualitas. Standar kualitas itu didapatkan pada saat awal-awal gathering untuk sebuah software itu dikerjakan atau tidak, dibuat atau tidak. Nah, oleh karena itu, kemarin kita ada sedikit penjelasan. Nah, seperti ini. Dalam sebuah project itu, ini project ini nggak cuma di startup ya, teman-teman. Bisa jadi di pemerintahan, perusahaan, itu juga bisa ada. Intinya dari tim IT-nya lah. Nah, nanti dari project itu ada project manager, dia punya QA leader. Nah, orang-orang ini mereka itu dari awal sudah menentukan, sudah diskusi kira-kira produknya itu apa. Mereka harus guide itu dari awal sampai softwarenya itu rilis. Rilis itu artinya apa? Diterima oleh user. Nah, supaya produk itu diterima oleh user, maka ada sebuah namanya standar. Nah, standar inilah yang harus dijaga oleh tim QA agar kualitas dari aplikasi itu sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Nah, QA itu karena dia itu adalah quality, artinya dia harus menjamin kualitas. Berarti kalau butuh jaminan, maka yang dilakukan QA itu adalah pengujian. Jadi harus diuji. Apa yang diuji? Nih, produk. Tapi selain pengujian, mereka juga harus melakukan perancangan, implementasi, dan eksekusi. Yang diuji itu macam-macam. Ada yang fungsional, ada yang user experience atau UX, ada yang bug. Seperti itu. Itu sekilas saja. Kemudian kita juga perlu tahu yang namanya development proses. Gimana sih gimana caranya produk atau software itu dibuat dari awal. Misal, awalnya itu berangkat dari sebuah ide. Atau kalau kemarin saya jelaskan itu dia pain point sampai dia masuk ke output. Kemudian dari development ini sendiri itu ada dua. Kalau teman-teman yang sudah di IT biasanya sudah pakai ini. Kalau non IT ini bot.
pengetahuan. Jadi life cycle-nya sebuah produk itu ada dua, ada development, ada testing. Ini umumnya aja ya. Jadi development itu sederhananya dia pengembangan, artinya pembuatan model, metodologi, kira-kira mau dibuat seperti apa. Itu masuknya di development. Sedangkan di testing, dia adalah pengujian yang dilakukan sistematis dan terencana. Jadi tidak hasil diuji, tapi direncanakan pengujiannya itu seperti apa. Nah, prosesnya itu mirip, sama-sama memiliki 6 tahap. Ini generalnya sih. Mulai dari gathering requirement, di sini juga ada requirement tapi analisis, sampai akhirnya proses deployment atau test closure. Yang intinya adalah dari get requirement itu sendiri, dia ada planning, dia ada gathering dulu. Pada saat di develop, maka dia akan mengumpulkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi itu. Misal, kalau kemarin saya contohkan paling gampang itu yang paling terkenal sekarang Gojek. Siapa tahu Pak Nadiem Makarim dulu itu dan timnya itu mikir cuman jasa transportasi ojek saja. Dia tidak mikir sampai GoFood dan segala macam. Karena nanti pemikirannya mungkin berkembang setelah Gojeknya jadi. Nah itu ada di requirement gathering. Termasuk tim QA-nya pada saat testing, dia ada di requirement analysis. Kemudian dianalisa, tes planningnya seperti apa, didesain aplikasinya, dites desainnya itu sesuai atau tidak sama kebiasaan user misalnya. Nah, kalau ini sudah selesai semua, maka dilakukan proses coding namanya. Nah, di development itu ada coding atau pembuatan, codingnya itu jalan atau tidak, kemudian dirilis ke user. Di testing pun sama, ketika proses coding, maka pada saat tes itu dilakukan, yang dilakukan oleh tim QA adalah dia harus men-set up yang namanya environment. Environment itu memang bahasa Indonesianya lingkungan, tapi yang dimaksud dengan environment di sini adalah aplikasi yang tadi misalnya contoh Gojek tadi yang ingin Pak Nadiem kembangkan itu, maka tim QA itu harus tahu kira-kira ini mau dijalankan di mana. Apakah pakai laptop, apakah pakai komputer, atau karena sekarang dunianya sudah digital di HP, maka pakainya di handphone. Misalnya mereka menyiapkan ini handphone, berarti harus ada dua environment yang harus disiapkan. Pertama Android, kedua iOS misalnya, karena dua OS itu yang paling besar. Nah, setelah itu selesai di setup, maka eksekusi testingnya dilakukan. Hasilnya seperti apa yang ditemukan, kecocokannya, dan segala macam dilaporkan pada saat test closure. Kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya sama, hanya saja ini pembuatan, ini pengujian. Kemarin kita berakhirnya di sini. Jadi ada entry, ada exit, ada activities, ada deliverable. Ini apa sih? Jadi ini tahap-tahap spesifik dalam proses pengujian. Jadi kalau 4 ini dilakukan, ada parameternya, maka kualitas sebuah produk itu bisa dijamin. Contohnya pertama misalnya parameter pertama itu entry kriteria. Maksudnya apa? Kalau kemarin saya jelaskan ketika ditanya itu, jadi ada entry, ada exit. Entry itu di awal. Berarti dia di awal itu inginnya dalam sebuah software itu, software ini harus memenuhi apa? Apa dulu yang harus dipenuhi? Misal, paling tidak harus pakai Android OS yang Lollipop misalnya, atau ice cream. Dia harus bisa menjalankan minimal RAM-nya berapa. Nah, itu juga harus ditentukan supaya pada saat pengujian itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan di awal. Mungkin kalau misalnya dalam kasus Gojek kemarin, yang saya kasih contoh, wah ini untuk semua OS, maka disiapkanlah jenis-jenis OS Android yang dibutuhkan. Itu untuk entry, karena dipakai untuk di depan. Untuk exit, contoh sederhananya, maka ketentuan yang harus diselesaikan sebelum pengujian itu selesai. Kalau saya contohkan di sini, goalsnya apa sih pengujian itu? Misal, bisa jalan bisa jalan mulus atau lancar di sistem operasi Android. Jelaskan di sini.
Itu umum aja, tapi sebenarnya ada yang lebih spesifik. Misalnya, dia bisa melihat halaman profil dia pada saat setelah login. Nah, itu juga termasuk salah satu exit kriteria. Kemudian ada activities. Nah, ini perlu, ini umum sih. Artinya kalau kita mau melakukan pengujian, kita tahu pintu masuknya di mana, kita tahu keluarnya di mana, maka yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita masuk melalui pintu masuk dan keluar melalui pintu keluar dengan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Misal, untuk keluar dari pintu gate A, maka kita masuk ke kiri, ke kanan, lurus, dan segala macam sampai selesai. Dan deliverable pun seperti itu. Dia hasil yang didapat apa? Kita harus melakukan reporting. Yang perlu saya, nah ini yang perlu. Ada dua. Yang kemarin mungkin ada yang baru gabung, saya coba refresh dulu. Jadi QA engineer itu sederhananya yang dibutuhkan adalah mindset. Pola pikir atau paradigma. Mindsetnya apa? Mindset sebagai auditor. Auditor artinya mencari kesalahan, tapi bukan mencari-cari kesalahan. Mencari kemungkinan kesalahan yang benar itu, bukan mencari-cari kesalahan. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan program ini lagi yang bisa harapannya bisa mencegah terjadinya kecacatan dalam produk. Kemarin juga beberapa pasti ada yang tanya, QA engineer itu apakah harus bisa coding? Jawabannya tidak. Tetapi kalau bisa coding itu nilai plus. Kenapa? Karena program itu dibuat melalui code. Code itu dibaca oleh mesin. Mesin itu butuh namanya bahasa. Kalau bahasanya sama, maka kita bisa komunikasi. Contoh, kita sama-sama orang Indonesia, bisa bisa berbahasa Indonesia dengan teman-teman kita yang dari Aceh, dari Papua, dari Sulawesi, meskipun kita sama-sama memiliki bahasa masing-masing. Cuman dengan adanya bahasa Indonesia, maka kita bisa berkomunikasi. Kenapa seperti itu? Supaya antara yang namanya programmer dengan QA, kalau punya bahasa yang sama, itu bisa berkomunikasi lancar. Jadi tahu pembahasannya ini kemana. Itu. Mungkin reviewnya nggak usah panjang lebar. Oke, mengenal lebih dekat lagi QA engineer itu apa? Jadi di QA engineer itu ada yang namanya software quality assurance. Software quality assurance itu apa? Software quality assurance itu adalah dia adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memeriksa apakah sebuah software telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan standar kualitas tadi, atau dia sebenarnya jauh dari standar yang ditentukan. Nah, yang melakukan software quality assurance ini siapa? QA tester atau QA engineer. Ini sebenarnya istilahnya sama sih. Kadang orang ngomongnya tester, kadang ngomongnya engineer, tapi intinya dia QA. Jadi itu proses sistematis itu artinya step by step kira-kira software ini layak atau tidak, standar sudah sesuai standar atau tidak. Tugas QA itu apa? Tugas QA itu macam-macam. Ini contohnya coba dirangkum ada 8. Pertama, ini yang kemarin yang namanya automation, pengujian otomatis, membuat test plan, menemukan bug error, mampu identifikasi masalah. Kemudian manual testing atau automation ini sama, analisa hasil tes, dokumentasi. Nah, ini maksudnya gimana? Coba saya jelaskan. Kalau poin satu, yang kiri dan kanan ini sama. Teman-teman udah tahu yang namanya pengujian pasti ada yang otomatis, berarti dia pakai tools. Kalau yang manual berarti dilakukan secara manual oleh human. Oke, ini oke. Kemudian di sini ini apa? Membuat test plan. Test plan itu apa sih? Test plan itu meskipun teman-teman itu dari QA engineer atau testernya, teman-teman itu tidak menutup kemungkinan untuk diminta oleh leader QA membuat sebuah yang namanya test plan.
rencana pengujian. Misal, untuk fitur login, misalnya fitur login website. Untuk fitur login, maka yang dilakukan oleh QA untuk melakukan testing itu apa sih? Sama. Maka saya harus, kalau kayak buka URL itu biasanya kadang perlu, kadang enggak, tapi bolehlah. Kemudian input username, input password, kemudian klik login. Nah, setelah klik login itu apa yang diharapkan? Login berhasil masuk ke dashboard misalnya. Atau jika password salah, muncul notifikasi misalnya. Jadi teman-teman tuh punya planning, ini saya mau ngetes model apa ya? Nah itu namanya test plan. Tapi apakah formatnya seperti ini Kak? Belum tentu. Bergantung dari dokumentasi teman-teman di perusahaan masing-masing atau di startup masing-masing. Itu beda-beda. Tapi kurang lebih intinya sama. Nah itu test plan. Sederhananya ya tinggal membuat rencananya ini mau ngetesnya seperti apa. Cuman biasanya kalau test plan itu dia keseluruhan dari aplikasi, nggak sederhana misalnya fitur login doang itu enggak. Itu saya contoh aja tadi. Nah, yang selanjutnya itu paling enggak harus bisa menemukan error pada suatu aplikasi. Misal, kalau saya programmer, maka saya ngomong username yang bisa dipakai itu ya admin. Admin. Pasti bisa login, misalnya. Tapi seorang QA engineer itu harus tahu nih, menemukan bugs atau error suatu aplikasi. Misal, saya iseng nih, typo, admini, sama passwordnya admina. Apa yang akan dilakukan? Apakah benar muncul notifikasi? Apakah bisa dipakai aplikasinya? Atau malah kalau username passwordnya itu salah, dia malah tidak ada notif apa-apa. Jadi user nggak tahu nih. Nah, apakah itu bisa termasuk? Mungkin error tidak ada. Karena ketika dia diklik tidak ada pesan error, tidak ada coding error, tidak ada server error. Tapi itu namanya bugs. Kenapa? Bagaimana user tahu kalau password atau username-nya salah? Misalnya, karena kan biasanya kalau password itu kan isinya cuma gini doang. Jadi user nggak tahu ini benar apa enggak gitu. Nah itu termasuk salah satu bug. Nah mindset atau pemikiran penemuan bugs itu atau audit tadi itu dipakai di sini. Jadi bukan untuk mencari-cari, tapi memang kira-kira sisi mana yang punya kelemahan. Supaya ketika aplikasi ini di-share, di-deploy atau dirilis ke user, itu user nggak komplain. Karena kalau user itu komplain, jadi QA itu sama dengan user sebelum aplikasi rilis. Fungsinya apa? Supaya user tidak komplain saat menggunakan aplikasi. Kalau user komplain, impact-nya apa? Pastinya merugikan perusahaan, nama baik, penjualan turun, atau kalau nggak begitu, UX atau user experience dari user mempengaruhi penggunaan aplikasi sehingga user yang diarahkan ke aplikasi malah saya nggak mau pakai aplikasinya karena nggak cocok nih. Gitu. Nah, kalau bisa bug-bug seperti tadi itu ditemukan dulu nih sama QA. Gitu. Kalau sudah nemu masalahnya, maka yang selanjutnya dilakukan oleh QA itu adalah identifikasi masalah. Misal, anggap aja lah kita baru. Saya coba masukkan password salah, tapi tidak ada notif atau message yang menandakan password itu salah. Sehingga saya sebagai user berpikiran aplikasinya lagi error. Karena pada saat klik login tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Nah ini pengaruh nih nanti ke user nih.
Nah, itu diidentifikasi. Identifikasinya apa? Teman-teman tahu nih kalau saya masukkan salah tidak ada notif nih. Kalau tadi nyari bug cuman sampai sini doang. Selesai. Ini bugs. Nah, terus identifikasi masalah itu gimana? Nah, ini diidentifikasi. Kalau password itu tidak ada notifnya kalau dia salah, apa impact-nya bagi user? Nah, ini diidentifikasi nih. Oh, kalau saya sebagai user, pasti mikirnya tuh error tuh. Diklik-klik kok nggak bisa. Gitu misalnya. Apalagi aplikasinya ini berhubungan dengan pelayanan. Contoh, eh, BPJS Kesehatan. Wah, ini saya login kok gagal ya. Katanya OTP tapi OTP-nya kok nggak muncul-muncul misalnya. Nah itu diidentifikasi tuh kalau jadi QA-nya BPJS Kesehatan misalnya. JKN Mobile itu. Nah itu harus tahu. Supaya masalah itu bisa terdeteksi sebelum user pakai. Kemudian menganalisa hasil tes. Setelah dilakukan testing sedemikian rupa, ini pasti ada result-nya nih. Nanti ada hasil. Hasil fail. Itu doang. Di situ harus dianalisa. Kalau teman-teman cuma fail gini doang, pasti ditanya tuh sama leadernya, why? Kenapa kau fail? Maka teman-teman harus verifikasi. Login berhasil, tapi tidak masuk dashboard misalnya. Terus ada lagi, jika password salah, tidak ada notif. Ah, itu harus harus bisa menganalisa. Kenapa tidak ada notif? Nah, yang saya sampaikan di awal mengenai coding itu bisa berguna banget di situ. Jadi teman-teman bisa tahu nih kira-kira kalau misalnya teman-teman tahu kalau proses login itu dia pasti input user password habis itu datanya variabelnya itu lagi nyimpen data user password kemudian diparsing ke database. Dari database dikembalikan lagi tuh. Kira-kira masalahnya di mana ya? Nah, kalau teman-teman sebahasa pemrograman dengan programmernya itu kalian bisa ngoprek tuh, bisa buka code-nya misalnya kalau dia website. Apa bisa nebak-nebak tuh apakah ketika proses ini, apakah ketika proses ini, apakah ketika proses ini. Nah, itu sangat penting supaya teman-teman bisa komunikasi dengan tim programmernya. Siapa tahu programmernya tidak sadar kalau ada bug itu. Gitu. Nah, yang terakhir mendokumentasikan test case. Test case itu nanti ada sendiri contohnya. Ya, test case itu ada kasus-kasus yang dites kemudian nanti dia dibuatkan dokumentasinya sendiri. Intinya di penulisan. Jadi kalau boleh saya tambahkan kemarin, nih mindset, teman-teman juga harus memiliki sedikit perfeksionis dalam hal dokumentasi. Nggak harus banyak, tapi paling nggak dokumentasi. Artinya di sini nanti evidence, nah ini perfeksionis. Ini dalam hal audit ya. Jadi ada clean documentation. Skill QA yang wajib dimiliki. Udah jam segini. Nah ini ya, saya sebenarnya udah ada nulis-nulis di sini sih. Apa sih kemampuan yang harus dimiliki? Mindset pengujian, auditor tadi, analisa dan pengujian fungsional. Fungsional itu artinya berarti kalau ada yang tahu black box boleh. Kalau nggak, kalau misalnya bingung black box itu apa nanti saya jelaskan. Analisa pengujian fungsional itu yang penting bagaimana aplikasi ini seharusnya berjalan dan apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Contoh tadi form login. Balik lagi ke sini. Kalau diklik beneran jalan kah? Kalau passwordnya salah beneran ada modifikasi tak? Nah itu harus bisa analisa. Sometimes QA itu diminta untuk kasih advice. Kira-kira ada proses apa yang bisa diperbaiki. Nah itu juga teman-teman paling tidak punya skill itu. Itu. Nah QA itu kalau sebuah produk itu teman-teman jangan berpikiran bahwa sesimpel ini doang ya. Tapi macam-macam kan pasti part aplikasi itu pasti banyak. Nah, terkadang kita itu diminta untuk menguji security-nya. Misal kalau berhubungan dengan fintech, online payment.
Jadi harus berpikir kira-kira hacker itu kepikiran gimana sih, di mana sih bobol-bobolnya itu. Nah itu juga harus dipikir, itu juga diuji biasanya. Jadi selain online payment tuh misalnya kalau kita mengumpulkan data KTP. Nah data KTP itu data kita secure nggak di database? Jadi dia bisa dipakai orang apa tidak, diambil orang apa tidak. Itu juga harus kita tahu. Kemudian pengujian performa. Nah gini, performa itu yang dimaksud aplikasi kita itu udah canggih banget nih. Tapi orang mau ngakses itu dengan kecepatan dengan kecepatan internet setinggi apapun, dengan HP secanggih apapun, itu tetap lemot nih. Nah, itu juga harus dicek nih di performanya. Yang terakhir ada user acceptance test. Jadi kira-kira penggunanya aplikasi itu atau website itu nanti dia bisa terima nggak dengan aplikasi yang kita buat. Nah, nanti ada formatnya sendiri untuk membuat UAT ini namanya. Peluang karir banyak, peluang karirnya banyak. Cocok untuk non IT karena yang dibutuhkan skill bukan ijazah. Jadi kalau di QA engineer itu biasanya orang-orang yang diterima itu kadang orang-orang hukum, kadang orang-orang eh, yang skill auditor itu apa biasanya ekonomi ya. Itu juga bisa diterima. Karena kan sekarang audit itu tidak hanya di data, tapi juga di sistem. Jadi kayak orang-orang pajak itu kan juga paling nggak sudah tahu. Apalagi kalau udah tahu bea cukai itu pasti ada IT inventory lah segala macam. Itu gaji setara dengan posisi engineer ya ini tergantung kalian sih. Bisa nego kalau tidak sama wilayah kerjanya di sana biasanya dibayar berapa. Lebih fleksibel nih kalau QA dia bisa onsite, bisa remote, bisa hybrid karena yang dites produknya itu adalah software bukan bentuk fisik. Saya mungkin open question dulu deh, Q&A dulu biar nggak terlalu malam nanti. Ada yang mau tanya? Atau saya lanjut? Oh ya jangan lupa nanti Kak Aca itu sudah share absen. Jangan lupa absen sebelum jam 21.30. Ada yang mau bertanya? Boleh open mic, boleh via chat, juga nggak apa-apa. Tingkatan STLC itu apa? Oh, ini STLC. Software, Testing, Life Cycle. Life Cycle itu siklus hidup, software itu ya produk kita yang mau kita develop. Jadi siklus tahapan sih, tahapan pengujian dari software itu sendiri. Kalau bahasa ilmiahnya itu STLC. Kalau out of topic untuk oke Kak Ical mau ini Kak Ginanjar mau nanya untuk tes teknis QA sendiri apa saja ya biasanya Mas? Sorry Kak Ginanjar maksudnya gimana ya? Bisa lebih spesifik nggak ya? Untuk tes teknis sambil Kak Ginanjar menjelaskan, minta tolong diperjelas ya Kak Ginanjar. Kak Ginanjar udah nggak ada di sini malah. Logout mungkin. Perbedaan tes fungsional sama non fungsional. Oke, apa deh, saya buka besok kita bahas lagi. Kira-kira bingung nggak kalian ya? Coba saya buat dulu deh. Fungsional itu artinya, oh sorry, tes fungsional itu artinya pengujian secara fungsi.
Maksudnya gimana pengujian secara fungsi? Yang dimaksud fungsi itu adalah kegunaan atau penggunaan. Kalau kita ngomong software, berarti dari sebuah aplikasi. Contoh misalnya, kalau kita bikin aplikasi, nama aplikasinya misalnya perpustakaan, masalah pinjam buku online misalnya. Maka saya nggak ngomongin form login lagi ya, karena login itu umum. Maka pinjam buku online itu kira-kira fungsinya yang bisa dijalankan apa di aplikasinya. Berarti paling tidak selain registrasi pengguna segala macam, yang dilakukan adalah mengajukan pinjaman. Bagaimana sih caranya mengajukan pinjaman? Nah, itu di aplikasinya ada tuh. Pertama misalnya klik ajukan, kemudian klik ajukan, kemudian masukkan judul buku, setelah itu masukkan periode pinjam misalnya. Klik ajukan, sorry, save misalnya. Klik save misalnya. Nah, fungsional itu ketika dari tim developer itu sudah, tim analis itu memberikan step by step seperti ini, maka QA itu harus memastikan apakah ketika aplikasi diajukan pinjaman ini, di fungsi pinjaman ini, bisa nggak dia diajukan. Kemudian bisa nggak dia masukkan judul buku. Nah, memasukkan judul buku kan macam-macam. Ada drop down, ada auto complete, ada segala macam. Kemudian periode pinjam itu misalnya date range atau date picker, bisa nggak itu dijalankan? Nah, itu fungsional. Jadi fungsional itu berhubungan dengan UX misalnya. Itu kalau di sini namanya black box. Ini fungsional. Coba saya masukkan aja. Jadi kalau black box itu fungsional artinya mengetahui input yang sudah diterima dan output yang biasanya sudah benar. Input yang sudah diterima itu maksudnya ketika kita mengajukan pinjaman, maka diklik ini dimasukkan ini, di save. Itu input. Untuk outputnya apa? Muncul data pinjaman. Nah, itu output. Kalau dalam pengujian dia sudah ada berhasil dengan memasukkan beberapa parameter ini muncul data pinjaman, maka mana tadi? Muncul data pinjaman, maka pengujian secara fungsional itu sudah benar. Karena apa yang dimasukkan sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan. Itu. Jadi dia nggak peduli tuh mau pakai bahasa pemrograman apa, mau pakai algoritma, model apa, itu dia nggak peduli biasanya. Nah, non fungsional itu apa? Biasanya dikenal dengan nama white box. Kalau non fungsional. Terus apa non fungsional itu dia akan nyari apa? Nih, nyari bug. Jadi dia lebih ke coding. Fokus pengecekannya di mana? Logika pemrograman. Jadi apakah pada saat klik ajukan, kemudian masukkan judul buku, dia benarkah bisa pakai drop down? Oh, ternyata cuma input manual. Kalau input manual kan bisa jadi, ya benar sih muncul data pinjaman, tapi user akhirnya harus menebak-nebak sendiri judulnya apa. Belum tentu user itu juga ingat. Autocomplete, autocomplete-nya nggak jalan. Loh, kenapa kok autocomplete-nya nggak jalan? Nah, dari situ QA-nya mikir, oh ini ada pemrogramannya yang kurang nih, source code-nya nih. Harusnya kalau autocomplete itu pakai function JavaScript yang ABCDE ya, seperti itu. Nah, itu di non fungsional. Jadi gitu Kak Maulana. Tapi saya harus pilih mana, fungsional atau non fungsional. Sekarang bukan zamannya fungsional non fungsional, tapi sekarang zamannya gray box. Gray box itu apa? Yang ngetes ini fungsional, ya juga alur pemrograman. Artinya dia gabungan dari keduanya. Gitu. Itu bedanya. Kak Sering.
Untuk QA sendiri kan ada beberapa orang. Biasanya bagian testingnya itu dibagi beberapa orang dalam satu software atau satu orang untuk full satu software, Kak. Macam-macam. Kalau di tempat yang startupnya itu sudah gede, udah gede banget nih, orangnya banyak nih. Biasanya dia satu software itu pasti ada banyak orang. Contoh, untuk software A, minta tolong ada 5 orang. Satu orang fungsinya untuk ngecek fungsi registrasi dan login misalnya. Itu macam-macam. Jadi registrasi dan login itu nggak cuman bisa register, bisa login, enggak. Tapi di situ kan ada fitur remember me, forget password. Termasuk misalnya OTP dia juga ngecek tuh. Yang penting masalah pengguna lah. Satu orang misalnya. Terus ternyata aplikasinya ini marketplace nih. Karena dia marketplace atau kayak Gojek itu, maka 3 orang itu tugasnya beda-beda. 3 orang ini inti dari program misalnya. Kamu ngecek, yang satu ngecek dari segi driver. Benerankah driver itu bisa terima, dia bisa dapat begini, begini, begini. Kalau kamu dari segi pengguna, user, dia benarkah bisa order makanan, dia bisa order ojeknya. Yang satu lagi misalnya dari merchant atau dari admin yang rekapan. Itu benarkah bisa merekap, bisa rekomendasi ini itu. Misalnya seperti itu. Satu orang lagi, nanti kamu ngecek ya di online paymentnya. Bener kah kalau udah transfer pakai virtual account dia masuk? Ah, itu kadang seperti itu. Tapi kalau untuk startup yang kecil, biasanya QA-nya itu satu orang. Satu orang itu full untuk satu software. Berarti dia itu akan handle dari awal registrasi sampai aplikasi itu selesai payment misalnya. Sampai finish lah, close order bahasa. Nah, itu juga ada. Atau bahkan QA-nya ngerangkap programmer kalau benar-benar startupnya itu nggak ada orang. Ada yang juga seperti itu. Jadi itu based on kondisi perusahaannya atau startupnya. Gitu sih Kak Sri. Kak Maulana, oke, dimengerti, oke. Kak Galih, based on experience melamar QA, tes codingnya seperti apa ya dan apa saja tes pada umumnya. Jadi sebenarnya kalau saya kemarin itu, saya itu tidak melamar pekerjaan di bagian QA sebenarnya. Jadi karena saya tidak bekerja di startup, tapi di sebuah perusahaan, saya itu cuma diminta untuk handle, bahasanya itu bukan handle ya, tapi sebagai bridging, jembatan antara si vendor itu, ada pihak ketiga yang bikin software atau kita sebutlah dia stakeholder sebagai programmernya. Nah, saya itu berada di tengah. Jadi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan akan saya transfer knowledge-nya ke programmer. Karena di sana saya merangkap ya, nggak cuma QA tapi juga ada analis. Nanti setelah program itu dibuat, maka saya akan nguji dulu tuh sebelum saya kasih ke user. Misal user mintanya ada fitur searching ketika report itu ditarik misalnya. Maka saya pastikan tuh, saya kan tahu nih usernya apa yang ada di otak user ini tahu nih. Mintanya pasti otomatis yang sini, sama manual yang bagian sini. Nah, ketika saya masuk di situ, sebelum saya bekerja, saya ditanya dulu seperti itu sama atasan. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, kamu apa yang akan kamu lakukan? Terus bagaimana caramu untuk melakukan, bukan melakukan, tapi memastikan bahwa software ini bisa dipakai. Biasanya gitu. Mereka itu biasanya nggak akan spesifik ngomong, kamu sebagai QA itu harus ngapain. Tapi mungkin di startup ada sih. Pertanyaan-pertanyaan umum itu ada. Kamu sebagai QA itu tugasmu apa? Nah, minimal tanya seperti itu. Tapi terkadang pertanyaannya itu umum. Mereka tuh tahu kalau kalian tuh apply di QA. Tapi mereka pertanyaannya umum. Dikasih test case biasanya. Kalau kalian ada kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya tuh ada kayak, bukan FGD ya, tapi kayak dilempar kasus, peranmu apa di situ? Nah, biasanya ada yang kayak begitu. Jadi kita suruh menerka sendiri perannya apa. Kalau codingnya waktu itu kebetulan di perusahaan itu pakainya yang dari Microsoft. Jadi basicnya itu bisa C, bisa .NET, atau bisa Pascal itu boleh. Tapi biasanya kalau perusahaan itu beda dengan startup. Mereka
kalau mau develop tuh masih mau develop lah. Kebetulan saya kan juga nggak bisa bahasa pemrogramannya Microsoft. Akhirnya saya belajar lah di situ, diajarin, bisa akhirnya. Jadi tes codingnya itu waktu itu cuma dikasih dua, karena mereka nggak peduli bahasanya apa. Saya dikasih pertama itu database, ya, query-query gitu. Yang kedua, selain query apa ya kemarin? Oh, logika. Logika pemrograman. Sama dengan dikasih studi kasus. Jadi kebanyakan tes codingnya itu sedikit. Kebanyakan itu pasti kalau ada kasus A, seperti kalau kalian pernah tes-tes eh, psikotes deh, kalau pernah ikut. Atau apa ya, MBTI itu. Nah, kayak gitu-gitu tuh tesnya. Kalau QA biasanya. Mereka akan dikasih studi kasus. Kenapa kok QA itu tesnya seperti itu? Balik lagi. Karena di QA itu yang terpenting adalah mindset. Even kalian punya skill coding. Itu sih kayaknya. Kadang HRD itu macam-macam kok. Dia kalau di perusahaan itu kadang mereka nggak paham IT biasanya. Malah dikasih studi kasus. Tapi kalau ada memang yang startup-startup yang memang butuh, saya butuh orang yang matang, sudah siap, nggak pakai dipelajarin lagi, tinggal penyesuaian environment aja. Nah itu juga ada macam-macam. Yang lain ada pertanyaan? Ini yang non IT kemarin siapa ya? Jangan lupa absen ya teman-teman. Absen sekarang juga boleh kok, nggak masalah. Yang penting jangan sampai jam 21.30. Gimana gimana? Siapa ini yang open mic? Kak Ical. Tapi Sorry. Sorry Kak Ical. Kayaknya sama kayak kemarin deh mic-nya. Atau cuman saya aja ya yang dengernya kayak robot. Ya kalau nggak pakai ini aja. Mungkin ada headset. Atau kalau nggak pakai speaker biasa juga boleh. Kalau nggak kayak kemarin deh boleh pakai chat. Untuk PowerPoint-nya itu dari tim EdoWork masih diskusi dulu ya teman-teman. Jadi belum bisa saya share hari ini. Itu apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi kalau coding yang aku tahu automation, Kak. Maksudnya ini sharing gitu ya. Kalau coding yang aku tahu itu automation. Ya biasanya gitu sih. Ditanya-tanya kalau yang automation itu biasanya gitu. Tergantung sih kalian handle-nya di mana nanti kalau di QA itu. Kalau kalian handle-nya di tester langsung yang berhubungan dengan code biasanya memang disuruh automation. Tapi kalau kalian diminta handle analisa itu kadang kebanyakan studi kasus karena biasanya diminta untuk bisa identifikasi sejak dini. Kalau manual apa ada coding juga ada sih sebenarnya. Dikit-dikit itu pasti ada kok. Contohnya kalau misal kalian melakukan testing yang white box tadi, itu kalian juga eh, biasanya sih lihat codingnya orang. Cuman memang itu nggak rekomen sih. Nggak rekomen kalau manual kalian pakai, kalau coding kalian pakai manual. Mending kalau coding pakai automation aja, pakai tools-tools yang bisa lebih bagus. Entah dia cek performa atau cek security. Jadi kalian nggak perlu nyari satu-satu ini mana ya kira-kira. Nggak perlu begitu, pakai otomasi aja. Itu mungkin Kak Ical. Kalau Kak Sri Kak mau nanya dong, jadi sebenarnya QA itu kerja setelah developer selesai membuat software. Atau udah harus mulai testing sebelum selesai softwarenya Kak. Nah,
Biasanya gini, kerjaan utamanya itu setelah selesai developer buat software. Pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya QA itu apa? Testing. Jadi testingnya itu dilakukan setelah softwarenya dibuat sama developer. Ingat ya, testingnya. Jadi tahap apa nih? Tahap test execution itu setelah codingnya selesai. Ingat, test execution. Nah, terus kerjaan QA pada saat mereka ngoding itu apa? Banyak. Jadi pada saat mereka ngoding, jadi sebenarnya di awal itu ketika requirement gathering, ketika ide itu dicetuskan, maka mana tadi ya? Ini aja deh biar gampang. Ketika ide itu dicetuskan, maka QA itu sebenarnya juga bekerja. Kenapa? Karena di ide ini muncul yang namanya requirement. Nah, ketika developer itu gather requirement untuk buat software, kalian QA itu membuat analisa requirement. Kan sebenarnya developer dengan tester itu pandangannya sama. Aplikasi ini nanti dibuat untuk apa dan jalannya seperti apa. Itu pasti punya hal yang sama tuh kalian tuh antara QA dan programmernya. Mana tadi ya? Di bawah kali. Nah, misalnya kayak mengajukan pinjaman. Meskipun program itu belum jadi, tapi QA itu tahu kalau jalannya itu pasti seperti ini. Dan developer itu harus bikin yang seperti ini. Karena kalau nggak bikin yang seperti ini salah. Karena kan requirement-nya standar kualitasnya seperti ini. Nah, dari situ kalian bikinlah yang namanya planning lah, testing nanti seperti apa, mau diuji seperti apa. Dan di depan itu kan sudah, ini juga sudah ditentukan. Misalnya Android only, misalnya Lollipop app. Nah, maka pada saat proses development yang dilakukan oleh developer, kalian bikin yang namanya environment setup. Mulai dari planningnya apa, kemudian desainnya dites seperti apa, sampai environment setup tadi. Nah, nanti setelah software itu jadi, baru ini jalan. Gitu. Kenapa kok harus dibarengin? Karena kalau semisal codingnya, misalnya QA kerjanya itu nunggu developernya selesai, maka ini nggak bisa dilakukan. Tapi kalian harus dari awal sini dulu. Artinya setelah testing ini, setelah coding, balik sini dulu, balik sini dulu, balik sini dulu terus. Seperti itu. Jadi sebaiknya sih ini jalan. Kalau coding udah selesai sesuai target, maka eksekusi tes executionnya bisa jalan. Gitu. Oke. Kak Ical gimana? Oke. Yang lain? Oke. Besok kita langsung ini dulu, Bu. Nggak masuk coding dulu, tapi besok kita kan kemarin kita bahas apa ya, ini evidence. Nah, ini evidence, ada clean documentation. Nah, nanti itu kita langsung masuk requirement analysis itu apa, test planning itu apa, contohnya itu apa. Nanti saya jelaskan semua. Besok kita bahas itu, test case, ada smoke test, ada execution, dan segala macam. Itu. Nanti kita ada yang namanya bug report, test case. Nah, bug report itu apa, test case itu apa, cara bikinnya gimana. Nanti kita sama-sama. Itu dulu dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir hari ini. Pakai red.
Min kalau nulis report boleh. Besok kita sharing-sharing. Coba saya catat dulu. Redmin, Redmin gini ya tulisannya ya. Reporting. Besok kita bahas itu. Jadi besok kita lebih banyak ke bikin dokumentasi. Oke, saya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya malam ini. Besok jangan lupa join lagi. Yang belum absen silakan absen dulu. Terima kasih. Tiket ya. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.